Kalau suaranya terdengar nggak? Pakai headset. Bentar ya. Tes suara saya terdengar. Oke. Yang ini ya. Tes suara saya terdengar. Yang di Zoom. Terdengar, Pak. Oke, oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat untuk kuliahnya ya. Meskipun kepanasan ya dan telat juga ya. Sebelumnya mohon maaf ya kepada teman-teman yang di sini maupun yang di Zoom keterlambatannya ya. Tadi gedungnya mati lampu dan cukup panas ya. Dan TV mati maka kita pindah gedung ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk pertemuan kedua ini masih pengantar elektroanalisis. Jadi tidak terlalu lama lah ya. Sebelumnya sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai, eh, yang di Zoom 3 orang hadir ya. Cuman ada yang diganti 1 orang ya. Yang indah tadi apa? Yang ada keluar Zoom, yang keluar di grup WhatsApp, terus yang di add siapa ya? Oh, bukan ya? Itu di Geometry. Di sini sudah hadir 20 orang ya. Yang di Zoom 3 orang berarti semuanya sudah hadir. eh Selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan tilawah bersama-sama ya untuk membaca surat Al-Falaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. Yang paling belakang kelihatan ini, benar nggak? Ya belum. Benar kelihatan? Oke. Ini ya. Tempat error ya.
Eh, kita mulai ya. Jadi untuk pertemuan yang kedua ini terkait dengan pengantar elektroanalisis. Jadi kemarin kan sudah disinggung sedikit lah ya, review terkait dengan materi-materi dasar lah ya. Yang pertama terkait apa kemarin? Hah? Sebelumnya larutan elektrolit dulu kan. Nah, kemarin terkait dengan larutan elektrolit. Nah, itu nanti diingat kembali ya, karena nanti kan elektroanalisis ini atau teknik atau metode elektroanalisis ini eh, bisa jadi menggunakan sel volta atau sel elektrolisis. Komponen utamanya salah satunya adalah larutan elektrolit kan ya, pasti nanti berhubungan dengan larutan elektrolit atau nanti sampel-sampelnya itu yang mengandung elektrolit yang ada anoda dan katodanya kan. Nah, itu. Jadi diingat-ingat kembali terkait dengan elektrolit. Kemudian yang kedua terkait dengan reaksi redox ya. Kemarin juga sedikit sudah disinggung kan ya, reaksi redox di mana di reaksi redox itu terkait dengan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, masing-masing teman-teman harus mengingatnya. Kalau reduksi itu menerima elektron kan ya, kemudian mengalami penurunan bilangan terus kalau misalkan ada oksigennya, dia melepas oksigen atau menangkap oksigen. Hah? Reduksi, reaksi reduksi. Kemarin kan bahas oksigen melepas atau menangkap. Melepas. Kalau hidrogen, kalau dia ada hidrogennya, menangkap. Kalau reaksi oksidasi, kebalikannya. Nah, itu coba diingat-ingat kembali. Ini pura-pura nggak bisa atau lupa lagi. Nah, itu diingat-ingat kembali ya. Nah, kemudian kan reaksi redoks juga ada persamaan reaksinya kan ya. Nah,
Eh, lanjut lagi ya, lanjut lagi. Nah, kita lanjut sekarang ke pengantar elektroanalisis. Kemarin sudah disinggung juga ya, elektro itu berarti berhubungan dengan apa? Elektro, listrik kan ya, analisis. Ya, analisis berarti analisis yang berhubungan dengan listrik kan ya. Nah, ini tujuan pembelajaran dari pertemuan kita yang kedua ini. Yang pertama, eh, teman-teman itu mampu menjelaskan konsep dasar dari elektroanalisis. Kemudian yang kedua, eh, mengidentifikasi ya komponen utama dalam sistem elektroanalisis. Tapi tidak mendalam nanti terkait komponen utama dari elektroanalisis nanti dibahas di masing-masing metode atau teknik elektroanalisisnya ya. Kan kemarin ada apa aja? Potensiometri, kemudian konduktometri, polometri, apalagi elektrografimetri, amperometri, dan voltametri ya. Nanti kan dibahas di sana. Yang ketiga, membedakan berbagai teknik elektroanalisis yang tadi ya, klasifikasi dari metode atau teknik elektroanalisis. Yang keempat, menjelaskan peran elektroanalisis dalam kehidupan sehari-hari dan aplikasinya dalam bidang industri, lingkungan, energi, farmasi, dan lain-lain. Nah, ini pengertian dari elektroanalisis. Elektroanalisis ini merupakan metode analisis di mana pengukuran potensial arus atau muatan dalam sel elektrokimia berperan sebagai sinyal analit. Itu ya. Jadi ada pengukurannya cuma 3 poin utama ya. Apa saja pengukurannya? Potensial, potensial apa satuannya? Potensial, Hah? Volt kan? Volt ya. Atau pi kan? Kemudian arus ampere, kemudian muatan ya, muatan ya. Tidak ada satuannya. Nah, nanti yang di Zoom juga bisa menjawab ya atau menanyakan atau memberitahu kalau misalkan terlalu cepat itu ya yang di Zoom. Nah, kemudian di sini yang berperan sebagai sinyal analit. Analit itu apa? Analit yang mau kita analisis kan ya, yang mau kita analisis. Jadi nanti eh, hasil pengukuran itu berupa potensial, arus atau muatan. Nanti dalam sel elektrokimia tadi, sel elektrokimianya bisa sel volta maupun sel elektrolisis. Selanjutnya, elektroanalisis kimia. Nah, ini mencakup metode analisis kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan sifat listrik pelarutan analit ketika menjadi bagian dari suatu sel elektrokimia yang melibatkan reaksi redox. Selanjutnya, teknik elektroanalisis ini mampu menghasilkan batas deteksi yang rendah. Maksudnya batas deteksi yang rendah apa? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin yang di Zoom juga, silahkan. Mampu menghasilkan batas deteksi yang rendah. Apa maksudnya coba? Batas deteksi yang rendah. Apa? Yang di Zoom ada yang mau mencoba menjawab? Batas deteksi yang rendah. Nah, ini contoh. Kalian kemarin sudah apa ya? Belum ya, semester 5. Ini semester 7. Eh, contoh. Jadi batas deteksi rendah itu gini. Ini ada suatu sampel A. Kita mau menganalisis logam PB misalkan. Logam PB dalam sampel A. Nah, kita mengecek dengan menggunakan dua instrumen. Yang pertama menggunakan AS, yang kedua menggunakan ICP untuk mendeteksi logam PB, konsentrasi logam PB pada sampel A. Nah, ketika dicek menggunakan AAS itu tidak terdeteksi logam PB. Ketika menggunakan ICP dengan sampel yang sama, menggunakan ICP itu terdeteksi logamnya. Nah, seperti itu. Eh, jadi kalian sudah belajar terkait dengan instrumen belum? AAS, ICP oleh Bu Vina atau Bu Ska? Baru mau sekarang ya? Nah,
Jadi ya sekilas saya kalau AS itu kan memang AS itu untuk mendeteksi konsentrasi atau kadar logam dalam sampel kan ya AS itu. Nah biasanya AS itu eh, konsentrasinya itu limit deteksinya itu sampai ppm paling 0,1 ppm. Nah kalau misalkan ICP itu bisa sampai ppb. Bedanya ppm dengan ppb berapa? 1 ppm berapa ppb? 1 ppm. ppm itu apa? Kepanjangan dari. Nah, kalau ppb part per billion berarti bedanya 1 ppm berapa ppb? 1 ppm berapa ppb? 1000 ppb ya. Ya 1000 ppb sama dengan 1 ppm. Nah, tadi kembali lagi. Jadi sampel A dideteksi menggunakan AS itu logam PB-nya tidak terdeteksi. Ketika menggunakan ICP, logam PB-nya terdeteksi. Nah, jadi dua instrumen ini tuh, jadi kadang sampel kita tuh belum tentu tidak ada analit atau ya analit yang kita inginkan. Bisa jadi alatnya itu batas limit deteksinya itu tidak rendah, jadi cukup tinggi. Nah, kalau semakin batas deteksinya rendah, itu berarti semakin bagus. Contoh tadi, ICP bisa mendeteksi logam PP pada sampel A dengan konsentrasi yang sangat rendah. Tapi kalau AS dia tidak bisa mendeteksi. Contoh seperti itu. Nah, jadi nanti juga teman-teman eh, harus bisa ini juga ya. Kadang kan gini, untuk contoh tadi, untuk mendeteksi logam PB bisa menggunakan spektro, bisa menggunakan AS, bisa juga menggunakan apa ya, tadi ICP kan, dan bisa juga menggunakan misalkan XRF yang lainnya. Nah, teman-teman juga tergantung tadi kira-kira konsentrasinya segimana, kemudian metode apa atau instrumen apa yang cocok untuk mendeteksi sampel kita untuk mendeteksi logam. Seperti itu nanti juga teman-teman contoh kalau nanti yang ini sambil ini aja ya. Teman-teman mau penelitiannya ke organik, mau mengambil senyawa metabolit sekunder pada sampel tanaman atau daunan. Kan biasanya untuk mengekstraksinya metodenya apa saja? Bisa maserasi, bisa menggunakan apa lagi? Dipanaskan menggunakan apa? Sokletasi, ya kan ya? Ada yang dipanaskan, ada yang dingin. Bisa dua-duanya. Nah, tapi kira-kira untuk mengambil atau mengekstrak senyawa metabolit sekunder, baiknya menggunakan yang cara dingin atau yang panas kira-kira? Yang panas, betul? Bisa dua-dua juga. Ada yang panas katanya. Coba kalau yang di Zoom kira-kira ya mungkin pernah praktek juga kan kemarin organik. Kira-kira untuk mengekstrak senyawa metabolit sekunder lebih cocok menggunakan cara yang dingin atau yang panas untuk mengekstrak. Yang di Zoom bisa bersuara? Ya, Aryas gimana Aryas? Panas, Pak. Panas ya? Panas. Ada yang katanya Yang kata kalau Aryas kompleks bikin software panas. yang Kenapa? itu Kenapa yang panas? karena yang menggunakan cukup susah dan agak tentang suaranya nggak jelas. Yes. Di chat aja, yes, biar chat. Kalau suara saya terdengar jelasnya ke sana ya. Oke Saya Pak, tes tes izin. tes tes. Ya, Sekarang jelas Aries. Gimana gimana? ya ya. Tadi kenapa panas? Karena untuk ini Pak, menembus membran dinding selnya. Jadi kan untuk menembusnya itu agak susah, makanya harus metode panas. Kalau enggak, kalau misalkan dingin itu minimal itu harus pakai metode ultrason yang kavitasinya itu bisa nembus dinding sel.
Oh gitu, katanya untuk menembus dinding sel. Ada lagi? Coba yang lainnya. Kira-kira kira-kira senyawa metabolit sekunder itu tahan di suhu tinggi atau rendah? Senyawa-senyawa metabolit sekunder. Nah, coba kalian pernah praktek organik? Tapi ada juga yang dingin, Pak. Ada juga yang dingin sih lah. Yang gitu. Jadi sebenarnya kembali tergantung tadi senyawa yang mau kita ekstraknya senyawa yang tahan panas atau yang tidak. Kebanyakan itu senyawa-senyawa organik itu yang tidak tahan dengan panas, betul kan? Makanya kemarin mungkin yang sudah praktikum kimia organik, eh, apa namanya, untuk menguapkan pelarutnya itu pakai menggunakan apa? Rotari evaporasi kan, menggunakan suhu 40 kan. Padahal misalkan kita mau memisahkan pelarut metanol yang titik didihnya 78-an lah ya, 78 80. Tetapi kita di setnya tuh suhu di 40, tapi dia bisa menguap. Nah, itu salah satunya. Itu untuk apa namanya ya? Me, apa ya? Membatasi supaya si senyawa yang kita ekstrak itu rusak gitu. Karena banyak senyawa organik itu yang rusak di atas suhu 50 atau suhu 60. Jadi nanti tergantung kita mau memisahkan senyawa organik di dalam sampel itu, mengekstraknya itu apa. Kan kita tahu tuh bisa searching, misalkan senyawa contoh, senyawa tanin, alkaloid, dan lain-lain. Cek apakah dia tahan terhadap panas atau tidak. Kalau dia tahan panas ya bisa menggunakan ekstrak, menggunakan contoh sokretasi yang panas. Aman-aman saja. Kalau misalkan senyawanya TKD-nya 150, aman-aman saja. Kan kalau pakai sokretasi, misalkan dengan pelarut heksan di suhu 60 masih aman kan? Gitu. Nah, biasanya itu lebih cocoknya itu menggunakan cara yang dingin. Biasa maserasi, pakai maserasi dingin. Nah, itu salah satunya karena supaya senyawa-senyawa yang mau kita ekstrak itu tidak rusak. Karena banyak senyawa organik itu yang memang dia tidak tahan terhadap panas. Tapi ada juga yang memang dia suhunya tahan terhadap suhu yang panas. Jadi tergantung nanti itu pemilihan metode itu ya. Kita lanjut lagi ya, nah itu nanti dibahas lagi nanti ya. Jadi itu ya mampu menghasilkan batas deteksi yang rendah. Artinya dengan konsentrasi yang kecil itu masih bisa terdeteksi. Contoh bisa jadi menggunakan teknik elektroanalisis itu bisa terdeteksi misalkan logam Pb, tapi menggunakan AAS tidak, itu misal ya. Ataupun nanti kan banyak sampel-sampel yang lainnya. Jadi intinya batas deteksi rendah itu dia dapat mendeteksi dengan konsentrasi yang rendah. Bayang ya. Jadi kadang bisa jadi kita mau menganalisis suatu analit kadar logam, misalkan menggunakan metode A, terus tidak ada, sudah aja dianggap tidak, padahal bisa jadi itu ada, tetapi konsentrasinya sangat kecil. Kalau penasaran, kita bisa mencoba dengan menggunakan ICP ya, ICP. Cuman kita nggak ada di sini. Seperti itu salah batas deteksi rendah. Kemudian yang selanjutnya, dan kaya akan karakterisasi informasi yang menggambarkan sistem secara elektrokimia. Jadi meskipun tadi ya, untuk pengukuran di elektroanalisis cuma 3 kan. Yang pertama potensial, arus, atau muatan, tetapi dia kaya akan informasi yang nanti kita akan dapatkan. Nah, informasi apa saja? Pertama, stoikiometri dan laju transfer muatan pada antarmuka. Berarti kan stoikiometri itu konsentrasi, mol, dan lain-lain kan. Kemudian yang kedua, laju transfer massa. Yang ketiga, tingkat adsorpsi atau kemisorpsi. Adsorpsi itu apa? Penyerapannya ya. Kemudian yang keempat, laju dan konstanta keseimbangan dari suatu reaksi kimia. Seperti itu ya. Kita lanjut. Ini keunggulan dan kelemahan dari metode atau teknik elektroanalisis. Yang pertama, pengukuran spesifik ya atau selektif
untuk unsur dengan tingkat oksidasi tertentu. Nah, ini contoh spesifik atau selektif itu. Nah, contoh kita kembali lagi. Ada kan logam berat tertentu yang muatannya itu ada dua kan. Contoh Fe ya, ada Fe2+, ada Fe3. Terus apa lagi? Cerium juga ya, ada cerium 2+, kan, ada cerium 4+. Nah, kalau menggunakan AAS itu tidak bisa kita mendeteksi. Contoh kita pengen Fe2+ saja. Itu tidak bisa kalau menggunakan AAS. Jadi kalau menggunakan AAS itu Fe-nya Fe total atau cerium. Menggunakan AAS ceriumnya yaitu cerium total aja. Jadi kalau di dalam sampelnya ada cerium 2+ dan cerium 4+, ketika dicek AAS ya yang dicek itu total dari cerium 2+ plus cerium 4+. Tapi kalau menggunakan teknik elektrolisis kita bisa mendeteksi cerium 2+-nya saja, bisa mendeteksi cerium 4+-nya saja. Kebayang tidak? Kebayang? Ya mudah-mudahan kebayang. Kemudian yang kedua, volume sampel kecil. Jadi ya sampelnya itu bisa dengan volume yang sangat sedikit, bisa dianalisis gitu. Contoh kalau menggunakan spektro kan volumenya itu perlu tergantung kupetnya ya. Kalau kupetnya yang biasa itu sekitar 3 mili kan ya perlunya. Kalau kupetnya yang mikro 1 mili kan ya perlunya. Tapi kalau yang ini bisa jadi sampai mikroliter gitu ya. Kemudian yang ketiga menggunakan instrumen yang relatif murah dibandingkan dengan instrumen yang lainnya. Jadi ini sebagai alternatif. Kemudian yang keempat memberikan informasi tentang aktivitas bukan konsentrasi spesifik kimia. Kemudian yang kelima respon analisnya cepat gitu ya. Tetapi ya yang namanya metode itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kadang kekurangan atau kelemahan itu bisa kita atasi gitu ya. Jadi nanti teman-teman ke depannya kalau mau PA, ya meskipun nanti ada patokannya di jurnal atau mungkin bekas yang sebelumnya, nah perlu dilihat cocoknya untuk tergantung kan kita mau melakukan apa, kemudian cocoknya dengan metode apa. Bisa jadi kan bisa cocoknya dengan metode 1, 2, 3 kan, tetapi teman-teman cari kelebihan dan kekurangan yang metode yang teman-teman akan lakukan. Pasti carinya yang kelebihannya yang paling lebih kan ya. Nah, kelemahan juga bisa jadi nanti bisa diatasi gitu, bisa diatasi. Yang cari juga kelemahannya yang bisa diatasi gitu. Seperti itu ya. Lanjut, yang selanjutnya kelemahannya yang pertama kurangnya informasi struktural tentang analit atau zat antara apapun. Yang kedua, dalam beberapa kasus ya, jadi tidak semua metode atau teknik elektrolisis, tapi beberapa kasus. Metode elektrolisis dapat menunjukkan spesifitas yang rendah, khususnya terkait analisis sampel kompleks yang mengandung analit yang diinginkan, dan beberapa spesies pengganggu. Jadi memang beberapa kasus itu bisa jadi yang tadi ya, sampel itu ada, tapi itu bukannya kalau tadi itu karena terkait konsentrasinya yang sangat rendah. Kalau ini bisa jadi si sampel yang si analit yang mau kita analisis itu ada, tetapi terganggu atau terhalang oleh matriks atau yang lainnya gitu yang pengganggu. Karena kan bisa jadi sampel kita itu tidak pure murni analit yang mau kita analisis, betul kan? Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi ada pengganggu atau matriks ya, yang mengganggu kandungan dari analit tersebut. Gitu. Yang ketiga, dalam beberapa kasus metode elektrokimia dapat dianggap destruktif karena mengganggu sistem yang diinginkan. Ini keunggulan dan kelemahannya. Nanti dipahami kembali. Nah, ini terkait dengan metode elektroanalisis. Jadi ya, metode elektroanalisis pasti reaksinya ada elektrokimia. Elektrokimia itu kan tadi ya sel volta dan sel elektrolisis. Melibatkan proses transfer elektron pada antar muka larutan elektroda. Kemarin kan di mekanisme yang di video, mekanisme kerja dari sel volta maupun sel elektrolisis kan masing-masing pasti ada elektrodanya ya. Minimalnya itu 2 kan ya. Ada 2 elektroda kan ya kemarin.
Ada yang sebagai katoda, ada yang sebagai anoda. Nanti kan pasti akan terjadi transfer elektron kan dari elektroda, kemudian akan terjadi di antarmuka si elektroda. Nah, reaksi ini dapat berlangsung lambat secara kinetik. Kinetik itu apa? Pergerakan ya. Nah, jadi lambat secara pergerakannya atau juga mudah secara pergerakannya. Tergantung pada detail reaksi transfer elektron dan sifat permukaan elektroda. Nah, jadi di metode elektroanalisis atau di teknik elektroanalisis itu analit itu bisa terdeteksi gitu ya dengan catatan apa? Elektroaktivitas, artinya si analitnya dapat dioksidasi maupun dapat direduksi. Makanya dia dapat, jadi syaratnya itu si analitnya itu menunjukkan elektroaktivitas, artinya si analitnya bisa dioksidasi atau bisa direduksi. Kemudian elektrokimia ini bersifat heterogen. Artinya apa heterogen? Ada homogen, ada heterogen. Heterogen apa artinya? Yang di Zoom juga bisa bersuara ya. Aryas, Astri, kemudian Orizati. Elektrokimia itu bersifat heterogen. Artinya apa? Ada homogen, ada heterogen. Apa itu? Heterogen. Ya, masih bisa dibedakan kan? Ya, artinya ya di dalam larutan elektrod itu masih bisa dibedakan gitu ya. Heterogen. Jadi tidak homogen. Kalau homogen sudah tidak bisa dibedakan lagi ya. Kemudian faktor penting di metode elektroanalisis itu pertama bahan elektrodanya. Ya, karena kan nanti juga akan terjadi transfer elektron itu di elektroda kan ya, di permukaan elektroda ya. Jadi maka berpengaruh ya bahan dari elektroda. Kemudian yang kedua larutan elektrolitnya. Kemudian yang ketiga kebersihan permukaan elektrodanya. Karena berpengaruh ya. Karena kan nanti akan bereaksinya di permukaan atau di antarmuka elektroda. Maka perlu juga. Kadang kemarin juga ada yang penelitian menggunakan metode sel elektrolisis. Jadi yang namanya penelitian ya. Jadi dia menggunakan elektroda terus-menerus. Jadi semakin ke sini otomatis kinerja dari elektrodanya ini ya kurang bagus ya. Yang satu yang kalau elektrodanya dia dioksidasi berarti dia akan terkikis kan karena dia akan melepaskan elektron, kemudian ion elektroda di elektroda tersebut akan kelarutan kan, maka lama kelamaan elektroda yang bersifat anoda atau yang terjadi oksidasi dia akan terkikis, jadi habis kan, makanya kinerjanya lama kelamaan pasti beda kan. Nah, kemudian yang di bagian katoda, elektroda katoda, pasti kan ada yang menempel kan ya, ada yang menempel, ada yang menempel di permukaan elektroda. Otomatis lama kelamaan ya tertutup kan si elektrodanya. Kebayang maksudnya kan? Nah, jadi memang kalau yang terkikis, yang elektroda anoda berarti harus diganti kan? Tergantung apakah nanti kelihatan terkikisnya udah terkikis berarti harus diganti. Di katoda ya bisa jadi dipakai lagi tapi harus dibersihin dulu sampel atau analit yang sudah mengendap di bagian katoda, dibersihin dulu atau diamplas, atau lebih baiknya diganti. Itu kemarin ada kakak tingkat, kenapa ya Pak ini hasilnya seperti ini, padahal dengan menggunakan potensial dan arus yang sama gitu, tapi hasilnya berbeda. Ternyata dia menggunakan elektroda yang sudah dipakai yang sebelum-sebelumnya. Otomatis kan tadi ya perlu ada, kalau yang di katoda perlu ada pembersihan dulu, perlu ada preparasi lagi. Kemudian yang di anoda ya kalau memang terkikisnya sudah banyak ya harus diganti ya, seperti itu. Nah, ini faktornya ada 1, 2, 3, 4. Kita lanjut.
Nah, sekarang kita ke klasifikasi metode elektroanalisis. Tadi ya, meskipun ada 3 utama, apa saja potensial, arus, dan muatan, tapi akan banyak desain eksperimental yang mungkin. Tadi ya, akan banyak informasi yang didapatkan yang bisa kita olah gitu ya. Meskipun hanya 3 sumber utama ini, potensial, arus, maupun muatan. Nah, untuk klasifikasinya sebenarnya dibagi menjadi 2. Ada yang metode ruah, ada yang metode antar muka. Bedanya apa? Ruah, ruah sama antar muka apa? Ya kalau antar muka berarti dia di permukaan kan. Kalau ruah berarti apa? Sampai ke dalam ya. Bedanya. Nah, metode ruah itu mengukur sifat dari keseluruhan larutan. Metode ruah itu konduktometri kalau tapi nanti lihat ya. Ya tadi ya, mengukur sifat dari keseluruhan larutan. Jadi sampai keseluruhan kan kalau ruah. Kalau antar muka ya di permukaan saja. Yang kedua, metode antarmuka. Sinyal sebagai fungsi dari fenomena yang terjadi pada antarmuka antara elektroda dan larutan yang kontak dengan elektroda. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Jadi tadi dibagi menjadi 2 ya. Antarmuka dan metode ruah ya, ruah. Nah, yang ruah itu tadi ya, hanya konduktometri saja. Teman-teman kemarin di analitik, praktikum analitik, praktek konduktometri kan? Enggak, belum ya. Analitik 2 ya sekarang ya? Oh, berarti. Oh iya. Nah, jadi di metode elektrokimia ruah itu hanya konduktometri. Sisanya di metode elektrokimia antar muka. Dan memang yang saat ini dikembangkan, bahkan nanti ke depannya juga itu metode elektrokimia antar muka. Ini banyak sekali. Nah, terutama di potensiometri, kemudian voltametri. Ini banyak sekali yang mengembangkannya sekarang itu, baik di lingkungan, kesehatan, industri, dan yang lain. Nanti kalau teman-teman sudah ada tugas untuk melihat jurnal nanti kelihatan. Nah, yang kedua kembali itu metode elektrokimia antarmuka. Ada dibagi menjadi 2. Ada yang metode statis, artinya statis itu diam ya. Ada yang metode dinamis. Nah, yang statis hanya satu saja, yaitu potensiometri. Nanti itu jelaskan ya, kita jelaskan di bagian masing-masingnya. Nah, kalau yang dinamis itu ada 2 macam, ada yang potensial terkontrol, ada yang arus terkontrol. Nah, yang arus terkontrol itu hanya polometri saja, polometri arus terkontrol. Kalau yang potensial terkontrol itu nanti ada voltametri, ada amperometri, ada juga polometri. Bedanya yang ini, kalau ini polometri arus terkontrol, kalau yang di potensial tetap itu polometri potensial terkontrol. Jadi nanti jelaskannya nanti. Nah, jadi nanti kita akan bahas beberapa teknik elektrokimia, potensiometri, kemudian konduktometri, kemudian voltametri, amperometri, kemudian polometri. Nanti di voltametri juga ada beberapa macam ya, ada voltametri hidrodinamis, ada voltametri stripping, ada voltametri diferensial pulsa, ada voltametri siklus. Nanti kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau yang di Aries itu semester 7 ya? Pas semester 6 dapat elektrokimia kan ya? Atau ikut atau ngambil mata kuliah elektrokimia di UIN Jogja? Aries? Atau Astri? Kalau di UIN Suka di semester yang sebelumnya itu ada elektrokimia Pak. Cuma saya dan beberapa teman itu belum ngambil, makanya baru ngambil elektro di sini gitu Pak. Oke, jadi aman ya, berarti belum ngambil ya? Iya.
Nah, ini ya klasifikasinya. Sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Ada yang tanyakan terlebih dahulu? Nggak ada? Kalau dari saya Bayang atau di- oh ya? Gimana Astrid? bisa dilanjut Pak, belum sampai sini. Oh, belum. Nah, kita lanjut. Eh, jadi nanti juga akan ada terkait dengan potensial elektroda ya, potensial elektroda. Nah ini mungkin teman-teman juga sudah pernah didapatkan ya, waktu di kimia fisik, sudah ya? Atau lupa lagi di kimia fisik? Harusnya sih sudah ya. Nah, ini terkait potensial elektroda. Jadi perbedaan potensial yang terjadi antara elektroda dalam sel elektrokimia adalah suatu ukuran kecenderungan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, pas waktu di elektrokimia teman-teman pernah menghitungkan energi potensial sel kan, yang rumusnya sama dengan energi potensial reduksi katoda dikurangi energi potensial reduksi anoda kan ya. Nah, itu kan ya. Ya di reaksi redoks itu kan. Nah, ini contoh. Ini contoh reaksinya apa nih? Ag plus Cu2 plus menghasilkan Ag plus plus Cu. Di sini terjadi reaksi redoks kan ya? Karena ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksi. Reaksi reduksinya yang mana? Cu ya, Cu mengalami reaksi reduksi. Kemudian Ag dia mengalami oksidasi. Kalau di sini dilihat, ya Ag mengalami kenaikan belok dari 0 menjadi plus 1. Kalau Cu dia mengalami penurunan belok dari plus 2 menjadi 0. Kebayang itu ya. Dan kalau dilihat, kalau teman-teman tahu deret volta masih ingat, kan itu ada hafalannya tuh, ada yang masih ingat nggak? Dari kiri sampai kanan, deret volta. Enggak ya? Harusnya tahu. Nah, kalau dilihat dari deret volta itu memang Ag lebih kiri dibandingkan dengan Cu. Ya. Atau kalau teman-teman juga untuk menentukan mana reaksi reduksi atau oksidasi dilihat dari nilai potensial reduksi dari masing-masing. Ada tuh di appendix ya, di lampiran tuh. Nah, berapa energi potensial reduksi dari Ag? Ag plus jadi Ag, berapa nilai energi potensial reduksi dari Cu2 plus jadi Cu ada kan? Semakin kecil energi potensial reduksi, maka dia semakin bersifat anoda. Semakin besar energi potensialnya, terus semakin positif, maka dia semakin bersifat katoda. Oke, tadi sudah bisa menentukannya. Nah, ini berjalan dari keadaan non keseimbangan menuju ke setim. Ya pasti ya, ketika bereaksi itu awalnya tidak seimbang sampai nanti akan terjadi setimbang gitu ya. Nah, potensial sel atau energi potensial sel berkaitan dengan energi bebas reaksi. Nah, ini ada hubungannya. Sebenarnya ini sudah dibahas di kimia fisik ya, di kimia fisik. Masih ingat nggak? Nanti diingat-ingat lagi ya. Nah, jika reaktan dan produk dalam keadaan standar akan menghasilkan potensial sel yang disebut dengan potensial sel standar. Nilai ini nanti berkaitan dengan perubahan energi bebas standar untuk reaksi dan konstanta kesetimbangan. Nah, nantilah ya ini diingat-ingat lagi. Nah, kemudian nanti juga di elektroda itu ada juga elektroda SHE atau elektroda hidrogen standar. SH itu kalau bahasa Inggrisnya itu standar hidrogen electrode ya. Cuman ini kita bahasa Indonesia kan elektroda hidrogen standar. Tapi singkatannya singkatan yang bahasa Inggris SH itu yang bahasa Inggris. Nah, potensial elektroda merupakan ukuran reaktivitas suatu zat apakah dapat menerima atau melepaskan elektron. Ya, kalau menerima elektron berarti dia bersifat katoda, kalau dia melepaskan
dia bersifat anoda kan si elektrodanya. Betul kan? Potensial elektroda didefinisikan sebagai potensial sel di mana elektroda yang ditentukan berada di sebelah kanan dan elektroda di sebelah kiri adalah elektroda hidrogen standar. Kebayang nggak? Nanti contoh ini nih. Nah, ini mana hidrogen? Nah, hidrogen yang warna merah ya. Kelihatan nggak yang makanya ke depan. Nah, ini ya. Ini yang dikatakan dengan SHE. 2H plus 2 elektron menjadi gas hidrogen. Nilai potensial reduksinya itu adalah 0 kan? 0. Nah, tadi di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Maksudnya ini, kalau yang sebelah kanan kan berarti dia semakin positif. Nih, semakin positif kan ada di potensialnya. Kalau semakin di kiri atau bawah dia semakin negatif. Maksudnya kiri dan kanan dari ini patokannya ya, yang SH itu yang ini. Nah, energi potensial standar itu adalah yang ini, yang kanan, yang positif. Nah, ini potensial itu didefinisikan sebagai potensial sel di mana elektron berada di sebelah kanan. Tadi yang di sebelah kanan itu berarti yang positif dan elektroda di sebelah kiri yang negatif. Jadi nanti kebayang nggak nih? Kebayang? Nah, SHE itu tadi ya. Nah, ini SHE itu nanti jelaskan di sini ya. Jadi elektroda hidrogen standar atau SHE itu adalah termasuk jenis elektroda gas yang secara dunia disepakati sebagai elektroda pembanding universal. Reaksi setengah saya yang tadi ya. 2H plus 2 elektron menjadi gas H2. Energi potensial reduksinya itu 0 volt yang tadi. Nah, notasi sel elektrokimianya ini bisa dituliskan seperti ini kan. Nah, jadi nanti bergantung pada suhu dan aktivitas ion hidrogen dan molekul hidrogen dalam larutan. Jadi kalau suhunya itu harus suhu pada keadaan kamar, kurang lebih suhunya berapa? 25 derajat Celcius. Aktivitas ion, nah, aktivitas ion hidrogennya itu ya pada konsentrasi 1 molar dan tekanannya 1 atm. Nah, ini ya yang tadi. Ini ada tanda negatif atau positif potensial elektroda. Jika energi elektron dari elektroda lebih besar daripada SHE, kan SHE itu dia berapa nilai 0 ya? Nah, maka potensial elektronnya dia negatif. Jika energi elektron dari elektroda kurang dari SHE, maka potensial elektronnya dia bernilai positif. Nah, ini contoh elektroda, misalkan ini ion M2+. Kemudian dia menerima 2 elektron menjadi M. Artinya, kemudian ini SHE kan SHE tadi ya, H2 jadi 2H plus elektron. Jadi kira-kira di sini elektron akan mengalir dari elektroda ion M atau dari gas hidrogen atau SHE. Kalau seperti ini. Ingat, kalau elektron itu akan mengalir dari yang bersifat anoda ke katoda. Kalau di sini, mana anoda, mana katoda? Ini, coba lihat. Ini dia menerima elektron, katoda atau anoda? Menerima elektron. Katoda kan? Iya benar. Kalau yang melepaskan elektron dia, nah berarti di sini yang sebagai anodanya siapa? SH kan? Yang sebagai katodanya itu adalah elektroda M. Maka nanti elektron dia akan mengalir dari
SHE menuju ke elektroda M. Nah, ini elektronnya ini dia kurang dari SHE. Maka elektron akan bergerak dari SHE ke elektroda. Maka potensialnya dia positif. Seperti itu. Kebayang? Ini contoh lagi nih. Nah, ini SHE-nya ya. Yang merah kan? SHE ini kan. Nah, kalau dilihat dari energi potensial reduksinya, kalau dengan SHE ini, kemudian dengan Cu, mana yang bersifat katoda, mana yang bersifat anoda, antara ini gas hidrogen dengan elektroda Cu, mana yang katoda, mana yang anoda? Yang katoda, anoda tuh Cu sebagai katoda atau anoda? Hah? Cu A atau da kan? Bener nggak? Bener nggak? Kalau misalkan nanti gas hidrogen dengan elektroda Cu, maka nanti elektron akan mengalir dari ya ini SHE atau gas hidrogen ke Cu. Nah, tapi kalau SHE atau gas hidrogen ini dengan elektroda CD atau Zn, nya lebih negatif, maka yang bersifat anodanya itu adalah Cn, yang bersifat katodanya itu adalah SHE, betul nggak? Nah, makanya kalau SHE dengan CD, elektron akan mengalir dari CD ke SHE. Atau kalau Zn dengan SHE, maka elektron akan mengalir dari Zn ke SHE. Artinya, ya CD dan Zn dia melepas elektron, nanti akan ditangkap oleh SHE. Tapi beda kalau misalkan SHE dengan Cu. Kebalikannya, Cu dia sebagai katoda, SHE-nya dia sebagai anoda. Maka elektron akan mengalir dari SHE ke Cu. Kebayang? Kalau SHE dengan Cu nanti energi potensialnya itu positif. Kalau SHE dengan CD dan Zn, potensial dari CD dan Zn itu negatif. Kebayang? Ya mudah-mudahan kebayang. Nanti diingat-ingat lagi ya, dibaca-baca. Ini tadi ya, ini potensial reduksi ada di Kimdas juga ada, di Apix biasanya. Maka saya juga baiknya teman-teman juga ya kalau takutnya nanti ada di UTS atau ini, maka ini ada di handphone atau di print lah ya, biar tahu nilai energi potensial reduksi. Makanya kadang kan kalau di soal-soal itu sudah tidak disebutkan nilai ininya karena dianggap teman-teman sudah tahu. Tapi kan karena banyak, biasanya teman-teman lihat di appendix ini. Makanya kadang suka ada tuh, karena saya juga pengalaman waktu kuliah itu apa fisika lupa ya, nggak bisa mengerjakan karena nggak tahu ininya. Kan kadang harus disuruh bawa ininya gini kan, nilai itulah pokoknya. Dianggap tahu. Kadang kan mengerjakan soal-soal latihan tuh suka banyak yang tidak diketahuinya gini kan, bener nggak? Nah itu tuh sebenarnya dianggap sudah tahu. Nah biasanya ada di appendix, salah satunya nilai ini. Oh yang tipis tuh, teman-teman kalau masih ada nggak tugasnya yang buku putih masih? Oh masih yang ngerjain soal-soal yang di belakang buku tipis. Nah itu. Kalian ngerjakannya lihat tingkat atau buku sendiri? Kayaknya gitu. Kalian bisa memahaminya. Kadang kan tuh soal-soalnya itu tidak ada yang diketahui, tapi juga ada kan pas di ini. Nah itu sebenarnya itu kasusnya salah satu seperti ini. Dianggap teman-teman tahu. Cuman kadang kan, ini gak ada ininya, jadi nggak usah ngerjain. Padahal itu harusnya ada di lampiran buku kimpis. Kita lanjut lagi ke sini. Nah ini terkait potensial reduksi standar ya. Yang pertama, nilai-nilai energi potensial ini pada reaksi terakhir adalah nilai untuk reaksi pada arah maju, kiri ke kanan. Kemudian semakin positif E-nya, maka semakin besar kecenderungan zat untuk tereduksi. Ini ya. Jadi semakin positif dia semakin tereduksi. Nah ini contoh F yang ini ya, yang paling atas nih.
yang paling atas. Nah, ini ya, Fe. Nilai potensialnya positif 2,87, paling besar. Maka dia hanya bisa bersifat sebagai K. Dia tidak bisa bersifat sebagai anoda kan? Betul nggak? Tapi kalau ini contoh AU mana AU nih? Mas positif 1,5. Kalau dia dengan gas brom itu nilai potensialnya ini positif 1,07. AU positif 1,5 dengan brom 1,07. Berarti AU sebagai katoda atau anoda? Katoda. Anodanya adalah si brom. Semakin kecil di potensial sel, maka dia semakin mudah teroksidasi. Semakin besar di potensial sel, dia semakin mudah terreduksi. Sukar teroksidasi. Kebayang? Tapi kalau AU, dia dengan ini, kobal yang mempunyai energi potensial selnya 1,82. Berarti di sini si AU ini dia sebagai katoda atau anoda. Anoda, si kobalnya dia sebagai bayang. Nah itu. Jadi semakin gede energi NO-nya, maka dia semakin mudah untuk tereduksi. Semakin ke bawah, semakin negatif, maka dia semakin sukar tereduksi, mudah teroksi. Kebayang? Ya, mudah-mudahan kebayang ya. Jadi ingat-ingat lagi. Nah ini reaksi-reaksi setengah sel pada tabel ini adalah reaksi reversible. Reversible itu artinya reaksinya bisa bolak-balik. Tapi ada beberapa yang memang tidak bisa reversible. Contoh sebagai gas kan. Gas kan nanti dia tidak bisa hidup. Ada beberapa yang memang dia irreversible. Nah ini bisa dibaca lah ya. Itu ya pada intinya. Nah ini yang ini. Jadi jika jadi kan kadang nanti ada setengah reaksi, ada katoda, ada anoda. Misalkan katodanya dia melepaskan 1 elektron, kemudian anodanya 2 elektron. Kan untuk persamaan reaksi harus disetarakan elektronnya kan? Nanti tambahkan dikalikan dengan koefisiennya dikalikan kan? Nah, tetapi koefisien tersebut tidak mempengaruhi terhadap nilai dari energi atau dari NO-nya. Kebayang maksudnya? Ini kita bisa lihat di sini yang di bawah nih contoh mana-mana. Mana? Nah ini ya, contoh yang ini. Ini kan I2 plus 2 elektron menjadi 2 imin. Misalkan ini disetarakan dengan yang lain, harus dikalikan 2. Jadi kalau dikalikan 2 ini semuanya jadi 2 kan, ini jadi 4, ini jadi 4. Tetapi tetap energi NO-nya itu dia sama. Tidak dikalikan 2. Bayang? Itu juga pernah kan? Nah, kemudian jika reaksi dibalik, tanda E-nya berubah kan. Kalau dibalik, tanda E-nya jadi ada negatif. Kalau awalnya negatif, jadi positif. Kebayang? Hanya itu saja. Ingat kan, betul mengingatkan kembali ya. Sebenarnya itu kan udah pernah. Nah, selanjutnya, terakhir. Udah berapa sekarang? Ada 10 menit lagi ya. Persamaan Nernst. Nah, ini persamaan Nernst itu. Bisa dilihat di layar ya. E sama dengan E0 dikurangi R dikali T dibagi N ya. N itu jumlah elektron dikali F ln Q. Nah, di mana ini ada E itu adalah potensial sel, satuannya volt atau V. Kemudian N0 itu potensial reduksi standar yang tadi di tabel ya. Dari tabel kan potensial reduksi standar. Yang ini nih. Nah, ini. Makanya sekali lagi teman-teman ini harus print atau punya ya. Takutnya nanti di soal ada, kemudian tidak diketahui ininya. Nah, kemudian R itu konstanta gas, tapi konstanta gasnya itu yang, kan R itu bisa 0,082, bisa juga 8,314 Joule per K per mol. Ini ya. Kemudian T suhu, itu dalam Kelvin. Kemudian itu ada N itu jumlah elektron yang terlibat dalam setengah sel reaksi elektroda.
setengah reaksi elektron itu kan bisa katoda, bisa anoda. Kan tadi ada muatannya kan elektronnya. Elektronnya berapa? Apakah 1, 2, dan seterusnya. Bisa terlihat. Kemudian F itu Konstansa Faraday. Nah, ini sebenarnya nilainya itu macam-macam. Ada yang 96485, ada juga yang menulisnya 96500, betul nggak? Nah, kita sepakati yang mana? Lebih enak yang 600 ya. Kalau ini ada ribet kalinya ya nanti. Kali dan bagi. Kalau saya ini tulisnya 96485 nih. Ada juga yang menulis 96487 kan. Itu tuh kan dari itu apa namanya? Dari apa? Pembulatan. Kemudian Q itu hasil bagi reaksi produk terhadap reaktan. Itu hasil bagi konsentrasi produk terhadap reaktan nanti ya. Kita ada contoh. Kemudian ini yang persamaan di sini dikonversi ke dalam logaritma 10 dan di bawah suhu kamar ya, kurang lebih 25 derajat Celcius dan suhunya ya, atau suhunya 298 Kelvin, maka persamaan Lewis menjadi ini. E sama dengan N0 dikurangi 0,05916 dibagi N. N itu tadi jumlah elektron dikali dengan log Q. Log Q itu tadi hasil bagi dari produk dibagi dengan reaktan. Nah, ini NO-nya dari mana? Ya, dari tadi. Dari reduksi standar. Tergantung nanti kalau setengah hasilnya akan C ini AU 3 plus AU, nah ini berarti potensial reduksi standarnya adalah plus 1,5 dari sini nilainya. Ini yang tabel. N itu jumlah elektron, ya nanti jumlah elektron di setengah reaksinya ada berapa? Apakah 1, 2, 3 kan? Macam-macam. Kemudian log. Coba lanjut. Nah, ini tadi ya, jika Q itu kurang dari 1, artinya reaktan lebih besar dari produk, maka lengkinya itu kurang dari 0. Sehingga nanti nilai energi potensialnya itu adalah lebih besar dari N0. Kebayang? N0 itu tadi ya, potensial reduksi standar yang ada di tabel. Selanjutnya, jika Q sama dengan 1, artinya konsentrasi reaktan sama dengan produk, maka ln Q sama dengan 0, sehingga potensial selnya itu sama dengan potensial reduksi standar atau N0. Kemudian jika Q-nya lebih besar dari 1, artinya konsentrasi reaktan lebih kecil daripada produk, jadi produk lebih besar daripada reaktan. Ini konsentrasi ya maksudnya. Maka ln Q sama dengan lebih besar daripada 0, sehingga potensial selnya itu nilainya itu akan lebih kecil daripada potensial reduksi standar. Ini contoh hubungan kuantitatif yang tadi ya, untuk menghitung Q. Makanya itu sebentar. Nah, ini contoh ada reaksi redox lah ya. Reaksi redox. Ini ya. Reaksi senyawa A direaksikan dengan senyawa B, menghasilkan A dan B lagi. Tapi bedanya, kalau di sini A-nya itu di reaktan. Reaktan itu kan sebelah kiri tanda batas ini ya, reaktan. Reaktan itu harus itu diganti, jangan AB lagi. Saya nggak apa. Jadi reaktan itu sebelah kiri dari ini kan. Kalau produk sebelah kanan dari ini. Jadi ada senyawa A, samakan senyawa B, menghasilkan A dan B. Coba lihat, di sini A direaktan tuh reduksi, ketika setelah direaksikan dia menjadi A oksidasi, kemudian yang B oksidasi di sini menjadi reduksi. Kemudian ini
M. M ini adalah koefisiennya ya, koefisien reaksi dalam kesetimbangan. Ini red, itu tereduksi, ox itu teroksidasi. Jadi rumusnya itu Y itu sama dengan tadi hasil bagi dari konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, produknya itu kalau di sini kan berarti konsentrasi A oksidasi pangkat M. Jadi nanti koefisiennya dia menjadi pangkat. Konsentrasi B reduksi pangkat M. Kemudian ini sama dibagi. Nah, kalau dimasukkan tadi ke rumus yang persamaan Nernst ya, log Q itu ini tinggal dimasukin ke sini kan. Kebayang? Ini nanti teman-teman untuk persamaan Nernst kan ini N0-nya kan biasanya diketahui. Kalau tidak diketahui berarti cari di tabel tadi untuk N0-nya. Kemudian nanti lihat jumlah elektron dalam setengah reaksi itu berapa elektronnya. Bisa 1, 2, atau 3 kan, atau 4 bahkan. Kemudian untuk log Q kan, tadi Q itu konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nanti kan ini bisa dihitung kan, ini misalkan berapa konsentrasinya dipangkatkan, nanti dikalikan, dibagi, tinggal pakai kalkulator log X berapa, nanti tinggal, ini juga kan ini tinggal dibagi, terus dikalikan dengan log X, nanti tinggal dikurangi N0, gitu kan. Nah ini contoh, ini ada setengah reaksi Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Ini katoda atau anoda? Jelas ya, dia menerima atau menangkap elektron. Kalau menangkap elektron berarti dia katoda. Tinggal dimasukkan ke sini. Kenapa seperti ini coba? Ada yang tahu nggak? Ini kan tadi dimasukin, ini log Q-nya 1 per ini. Kenapa produknya 1? Coba. Kan produk ini kan. Nah, di sini tidak ada yang bermuatan kan. 1 kan berarti dibagi dengan konsentrasi ini. Ini koefisiennya 1 kan. Jadi pangkat 1. Nah, ini kebalik nih. Ini yang kedua berarti CD menjadi CD2 plus 2 elektron. Dia melepaskan elektron. Berarti dia anoda. Nah, kalau ini berarti harusnya ini CD2 plus, konsentrasi 2 plus dibagi 1 ya. Balik. Ini satu lagi. Potensial sel kesetimbangan ya. Ini tadi rumus dari itu ya, persamaan Nernst. Potensial yang timbul dalam sel sama dengan kecenderungan reaksi untuk berjalan ke arah kesetimbangan. Itu kan ya tadi. Nah, ini contoh Zn. Di sini mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Zn oksidasi, Cu reduksi, betul ya. Nah, jika potensialnya itu sama dengan 1,1 masih jauh dari keseimbangan, dengan berjalannya reaksi potensial turun menjadi 0 pada saat keadaan setimbang. Nah, pada saat keadaan setimbang itu Q sama dengan K. Nah, berarti di sini tinggal diganti Q-nya menjadi K kan. Kemudian ini kenapa jadi seperti itu coba? E0 sama dengan RT dibagi NF ln K. Kenapa coba? Pada saat keadaan setimbang. Pada saat keadaan setimbang, potensial atau E itu sama dengan 0 kan? Betul nggak? Kan kalau tidak pada keadaan setimbang kan nilai potensialnya 1,1. Lama-kelamaan dengan berjalannya reaksi nanti pasti potensialnya itu menjadi
nol atau setimbang. Artinya berarti E-nya itu sama dengan nol. Berarti ini pindah ruas ke sini jadi negatif. Tinggal ini juga kalau ini negatifnya dihilangkan, yang ini juga dihilangkan. Maka jadi E0 sama dengan RT di bagian F dikali ln. Nah, bayang? Udah jam 2.40 ya. Nah ini nanti dibaca ya terkait dengan teman-teman ada kuliah lagi ya? Di kelas mana? Kelasnya di mana? Online atau offline? Oh, iya. Siapa biasanya itu? Oh, Gina. Oh ya, nanti kita ini kelas. Nanti ini dibaca ya potensial ke standar ya. Sama yang lainnya dibaca-baca lagi. Nah, ini juga ada potensial formal. Nah, ini aplikasi nanti dibaca selanjutnya. Yang potensial standar, kemudian potensial ke standar, kemudian potensial formal. Di sini dibaca ya. Jadi kalau ada yang tanyakan nanti kita bahas di minggu depan ya. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada kendala ya. Di tepat masuk 12.40. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Cukup ya, waktunya sudah habis juga. Nanti kuisnya minggu depan aja. Nanti kuisnya minggu depan. Harusnya ada kuis tapi waktunya habis. Proses saja ya. Kan kuis itu bisa sebelum, bisa sesudah kan. Jadi kuisnya sesudah, tapi materinya yang sekarang. Gitu. Nanti di pertemuan selanjutnya, di awal pertemuan. Terima kasih. Dan juga yang di Zoom masih join juga ya. Terima kasih. Nanti saya share PPT-nya ke teman-teman. Nanti dibaca kembali. Kalau ada yang tanyakan, nanti kita bahas minggu depan. Kuisnya minggu depan ya. Materinya materi yang sekarang. Kuisnya dikasih tahu tuh. Dan soalnya juga gampang ya. Kalau nggak bisa ya keterlaluan. Paling itu saja ya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.